Sebelum kita mulai perbincangan malam hari ini, kita awali perjumpaan kita dengan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh kembali mengudara lewat IG Live ini. Tuhan berkati seluruh perangkat dan persiapan kami untuk kami boleh sharing tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan Pak Eko. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, masih berdua yang live, juga berdua yang di sini. Perkenalkan, saya Tuti Lucianawati. Saya akan jadi host untuk malam hari ini. Dan narasumber saya pada malam hari ini Pak Eko Budiarto. Betul ya? Pak Eko Budiarto. Mungkin ada yang tanya, siapa sih Pak Eko Budiarto ini? Kita panggilnya Pak Eko. Nah, Pak Eko ini salah satu pegawai di GKI Ngagel. Jadi edisi kali ini bisa dibilang edisi tak kenal maka tak sayang, karena kami juga jarang-jarang mengundang, ya bukan jarang sih sebenarnya, agak susah untuk mengundang narasumber dari kantor gereja. Tapi pada malam hari ini ada Pak Eko yang bersama saya. Pak Eko akan bercerita tentang pelayanannya, tentang pekerjaan, bagaimana Kristus berada dalam kehidupan Pak Eko. Nah, oke. Sebelumnya kita kenalan dulu sih. Siapa sih Pak Eko? Silakan memperkenalkan diri Pak Eko. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eko Budiarto. Saya lahir di Surabaya kurang lebih 56 tahun yang lalu. Tepatnya 22 Januari tahun 1967. Hidup saya beristri satu orang. Satu ya Pak ya? Satu aja, satu orang. Anak dua, sudah dewasa semua. Yang pertama umur 27 tahun, yang kedua perempuan berumur 21 tahun. Saya sekarang sebagai karyawan kontrak dari GKI Ngagel. Posisi saya sebagai driver. Itu perkenalan saya pada malam hari ini. Mungkin sudah banyak yang tahu dari jemaat GKI Ngagel, atau yang belum tahu, itulah profil saya saat ini. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai profil saya. Dibilang driver, tapi saya sering lihat wirawiri ya Pak. Yang ini mengerjakan ini. Iya, banyak. Jadi nggak fokus ke driver ya? Nggak fokus ke driver. Oke. Kayaknya Pak Eko ini bisa banyak tahu rumahnya jemaat yang mana ya, Pak Eko paling tahu nih. Ya, betul. Oke Pak. Sebelum ngobrol lebih lanjut, Pak Eko sudah jadi komunitas di GKI Ngagel berapa tahun ini Pak? Kurang lebih 6 tahun. Oh, 6 tahun. Cukup lama. Berarti kayaknya waktu anak saya ikut ensemble dulu, pernah diantar Pak Eko. Oke. Nah, Pak Eko, selama di Ngagel ini kan sering bertemu dengan banyak orang nih Pak. Gimana sih Pak pendapatnya? Tentu nggak mudah ya. Saya mikirnya kan nggak mudah ketemu dengan banyak orang, dengan banyak pemikiran, misalnya mengantarkan jemaat yang pulang. Pernah sih saya dengar ada yang ribut, saya duluan. Nah, ini gimana nih Pak? Ya, memang ada suatu saat terjadi demikian. Tapi karena saya sebagai driver, saya hanya bisa mengatakan gini aja Ibu, ini dari saya. Yang terdekat yang saya antar dulu, kecuali kalau yang agak jauh itu urgent. Suatu misal badan sudah tidak enak atau punya ada kepentingan yang lain yang harus secepatnya dilaksanakan. Itu yang saya sampaikan ke beliau-beliaunya yang mau saya antar pulang itu.
Tapi ada solusi lain, mungkin hari ini ke sini dulu, minggu depan pada saat saya ngantar lagi gantian ke sana dulu ke arah lawannya dulu gitu. Jadi menurut saya itu adalah satu istilahnya keadilan bagi semua. Jadi nggak melulu ke sini dulu terus ke sana. Jadi saya bagi. Itu pun atas persetujuan semua. Semua penumpang. Jadi bukan dari saya. Saya sebagai driver hanya ngasih solusi. Kalau mereka setuju ya puji Tuhan. Dan selama ini mereka setuju. Dan itu mereka pandang itu, wah bagus Pak Eko, bagus. Jadi nggak melulu ke si A dulu, baru ke si B atau ke si C. Pak Eko bagi, besok ke si C, besok ke D dulu. Nah, itu tergantung. Tapi dari SOP yang saya dapat dari kantor, itu harusnya yang terdekat dari gereja. Oke. Itu yang terdekat dari gereja kita antar duluan, bukan diajak muter-muter yang jauh terus baru enggak. Soalnya kalau anak muda nih Pak senengnya kan kalau ikut jauh kan, betul. kalau anak muda kan seneng gitu. Itu pengecualian. Oh gitu ya Pak. Ya, ada yang tua juga seperti itu, suka saya ikut Pak Eko, saya ingin penjalan maupun ada mobil, itu ada seperti itu. Oke. Itu hanya sebatas mengantar aja, bukan hal yang lainnya. Karena tugas saya kan mengantar jemaat pulang habis latihan apa pada suara kayak atau habis apa ibadah seperti itu. Itu tugas utama driver. Oh jadi fleksibel ya? Fleksibel. Nggak kaku. Ini pokoknya. Oh nggak bisa. Harus gini enggak. Kita kesepakatan bersama. Bersyukur ya drivernya baik hati dan sabar. Oke. Pak Eko, pernah nggak sih dapat kasus yang sampai gitu? Dibilangnya sampai ya seperti tadi, gitu sih ya. Ya pernah. Salah satu contoh gini, ini terjadi pada saat penjemputan lansia untuk ibadah minggu pagi. Sudah ditelepon nggak diangkat-angkat, ditelepon halo iya, lo saya belum siap. Padahal kemarin sudah kasih data telepon, setiap kali saya mau jemput, ibu besok ikut ibadah, ikut. Ingat Bu ya, jam 7 sudah standby di depan rumah di ujung gang. Karena mobil kalau masuk itu pasti mengganggu kendaraan yang lain. Jadi saya tunggu agak jauh dulu, beliau sudah ada, kita berhenti sebentar, naik langsung berangkat. Itu yang harus kita laksanakan. Tetapi seperti tadi, ya kita sampai jauh dibilangin, ya tapi itu kan yang nggak setiap saat, hanya sekali tempo aja mungkin, ya lagi mungkin kesiangan bangsa kayak apa. Nah akhirnya gupu pernah kejadian saya gupunya Pak Eko habisnya ketemu gimana ya, akhirnya ya kita berhenti sebentar karena beliaunya butuh HP itu. Nah dengan kejadian itu akhirnya saya selalu hari Sabtu saya telepon, siap, oke jam 7 seperti biasa ibu ya, paginya saya mau berangkat, ibu sudah siap. Nah seperti itu, jadi kita mengingatkan 2 kali. Oke, jadi ada remindernya ya? Iya, betul. Iya. Lansia. Oke. Saya baru tahu ini. Sudah lama sejak ya setelah pandemi itu kita lansia dijemput untuk ibadah minggu pagi. Oke. Itu. Ini kan juga termasuk istilahnya ya namanya pelayanan di dalamnya. Ya harus sabar. Namanya orang tua sepuh kan tidak bisa sabar menunggu beliau. Oke, reconnect. Itu yang di gereja ya. Oke. Nah, ini Pak, kan tema malam hari ini kan Kristus ada dalam kehidupan saya. Nah, saya mikirnya kayaknya nggak mungkin kehidupan di bergereja aja nih kayaknya. Ada sesuatu ini. Apa sih kira-kira bagaimana Pak Eko, seorang Pak Eko mengapresiasikan bahwa Kristus ada dalam kehidupan Pak Eko sehari-hari itu seperti apa sih Pak ceritanya nih Pak? Waduh, kalau itu sih panjang. Oh panjang, enggak apa-apa Pak, panjang enggak apa-apa. Waktu kita masih ada 50 menit. Oh ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mau bertanya atau komentar, boleh langsung diketik di kolom chat. Nanti kita akan sama-sama membahasnya, kita akan sama-sama menjawabnya, gitu ya Pak Eko ya? Boleh. Oke Pak, silakan Pak. Gini, Kristus hidup di dalam hidup saya itu artinya kan gini, kita sudah sejak saya lahir itu kan saya kan dari Muslim. Ini sedikit cerita ke flashback ya. Nah,
Setelah saya masuk kelas 5 SD, saya jadi orang Kristen. Itu kenapa? Ya mungkin karena Roh Kudus memanggil saya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Sejak itu saya jadi orang Kristen, dan saya begitu pada akhirnya dengan beberapa saat beberapa waktu yang nggak sesingkat mungkin 5-6 tahun, akhirnya adik saya doanya ikut saya menerima Yesus. Saya itu orang tua. Dengan kesetiaan saya, dengan pelayanan di gereja saya, tempat saya bergereja, itu akhirnya orang kedua adik saya, kedua orang tua saya itu akhirnya mengikuti saya, melihat ketaatan saya, kesetiaan saya, akhirnya mereka semua ikut masuk. Sampai saatnya saya itu ya misalnya kalau orang di dunia karir ya, itu mencapai puncak. Saya jadi WL, jadi kadang pembawa firman di pemuda, di sekolah minggu, atau kalau di sini katakan di sektor, kalau di gereja saya namanya komsel atau persekutuan rumah tangga. Dari rumah ke rumah seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita, kalau di dalam kehidupan pribadi. Maaf, ada gangguan sinyal. Oke, lanjut. Dalam kehidupan pribadi saya, kehidupan rumah tangga pun, Kristus itu memang ada di dalam saya. Artinya gini, apa yang Kristus punya, yaitu Bapa kita Tuhan Yesus ya, apa yang beliau sudah perbuat kepada murid-muridnya, kepada bangsa pilihannya, itu juga ada diberlakukan dalam hidup saya pribadi. Satu, mengenai pekerjaan, menghadapi masalah, seperti itu. Dan kehidupan mencari jodoh pun ya, ini flashback ya. Itu kalau diceritakan itu kayak kita melihat itu sinetron. Itu wah, luar biasa itu. Tuhan luar biasa bagi saya. Luar biasa bagi saya. Karena saya nggak tahu ya, saya mencari ayatnya, saya nggak tahu, mengatakan waktu Tuhan itu ada yang terbaik. Segala sesuatu kalau Tuhan izinkan, itu akan menjadikan hari atau hidup kita itu lebih baik dari hari yang kemarin. Satu contoh, saya sempat, ya namanya anak muda ya, pacaran seperti ini, diingatkan sama orang tua, wah nggak bisa bu, aku suka sama dia. Sudah, ibu orang tuanya sudah hanya merestui aja, seperti itu. Ternyata di tengah jalan Tuhan berkehendak lain. Saya sempat goyah, kok gini Tuhan ya. Katanya Tuhan itu baik, ya. Katanya Tuhan itu sayang, cinta kasih sama umatnya, sama anaknya yang sudah mau melayani, sudah mau berbuat baik sama orang lain, seperti itu. Ternyata saya kok minta ini aja kok gak dikasih, sempat goyah. Terus suatu saat saya ketemu dengan hamba Tuhan di suatu tempat, saya pergi keluar kota. Dari situ saya kembali, ya ini memang bukan waktunya saya. Ini saya harus berserah sama Tuhan. Ini Kristus ada di dalam hidup saya. Apapun yang terjadi, baik itu buruk apapun baik, saya harus ikut apa maunya Tuhan. Harus manut ya. Harus manut istilahnya, iya. Dan saya akhirnya ambil putusan, saya mau, dan saya harus kembali, dan saya akan mengikut apa yang Kristus mau di dalam kehidupan saya, di dalam diri saya, seperti itu. Selanjutnya di dalam kehidupan saya, setelah saya berumah tangga seperti itu, akhirnya saya, ya mungkin Bu Tuti sudah tahu saya berapa periode jadi pengurus kampung atau RT. Nah, di sini pun akan terjadi gejolak dalam hidup saya. Saya sempat bilang sama istri saya, ya apa ini mah, kita ini minoritas. Kita di sini orang Kristen cuma berapa? Satu RT aja kita cuma 2 orang, 2 keluarga lah saja. Cuma 2 keluarga di RT saya itu. Sangat minoritas. Minoritas sekali.
Kedua, di lingkungan RT saya itu ada banyak orang Madura. Oke. Madura seberang lagi. Nah, kalau daerah Wetanang mungkin masih agak oke orangnya. Oke, Ini iya. seberang. Saya pernah berpikir, Tuhan apakah saya harus ambil ini? Sempat itu saya geluti sampai katakanlah berapa minggu ya. Padahal itu saya jadi wakil ketua RT loh. Dan RT Jadi waktu itu masih pergumulan iya, saya masih jadi ketua wakil ketua. Oke. Nanti kan pada saat mau ada pemilihan baru toh. Nah ketua saya nggak mau naik lagi, cukup 1 periode aja. Biasanya kan wakilnya kan suruh naik, tapi saya nggak mau. Tapi ternyata ya ada tanda kutip. Nah disinilah saya akhirnya berpikir panjang. Istilahnya saya dijegal. Panitia 3 itu mengatakan ke warga bahwa Pak Eko nggak mau jadi ketua, nggak mau mencalonkan ketua RT. Padahal saya nggak ngomong. Dan saya tidak pernah didatangi sama sekali. Oke. Nah seperti itu. Ini makanya berat ini saya itu akhirnya berpikir, Tuhan ini memang bukan kehendakmu. Jadi ya saya terima kalau memang engkau menghendaki saya jadi ketua RT, warga pasti akan mencari saya, mereka pasti akan mendatangi saya. Akhirnya nggak jadi ketua RT, tapi nggak sampai 1 periode warga mencari saya, mengadakan pemilihan lagi. Ketuanya tanda kutip meledes. Jadi ada ya seperti itu ya. Jadi Ada, iya. setelah berjalan 1 bulan ternyata Kurang lebih berjalan 6 bulan, setengah 6 tahun. bulan. Tapi kan belum 1 periode. 1 periode kan 1 tahun. 1 periode kan 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun. Itu belum, baru 6 bulan. Oke. Sudah ketua RT-nya melendas nggak karuan, itu tanda kutip. Akhirnya Pak Eko mau gini kok. Akhirnya panitia 3 dipanggil ke kelurahan. Tuh, ini Pak Eko nggak pernah didatangi kok, Anda bilang didatangi. Ya seperti itu. Akhirnya saya dengan cara seperti itu, saya kan sebagai manusia ya, pasti ada ketakutan. Waduh, ini pasti manusia, tapi pasti kan melihat jeleknya dulu. Wah, Pak Eko ini laporan kelurahan ini bilang gitu. Wah, ini saya punya musuh baru lah, punya musuh. Saya kan hidup di masyarakat. Saya tuh dari awal sudah nggak mau bertengkar dengan tetangga, saya nggak mau. Karena saya berpikir gini, saya punya berpikir ini pikiran manusia ya. Kita itu bertetangga, saudara kita yang paling dekat itu tetangga. Bukan saudara kandung. Karena saudara kandung satu, adik saya pribadi kandung ada di Gresik, adik saya nomor 2 ada di Taiwan. Waduh. Lebih jauh lagi. Iya, kalau ada apa-apa siapa yang menolong? Pasti tetangga. Makanya saya ingin baik sama tetangga. Nah, disinilah sebelum saya naik ke pengurus, di sini saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau betul-betul ada dalam hidup saya akan meniru saya gitu, mencontoh apa yang sudah Tuhan kerjakan di 2000 tahun yang lalu sama umatmu Israel, membawa keluar dari tanah Mesir, menolong 5.000 orang dengan 5 ikan dan 500 dan 2 ikan, menyembuhkan orang sakit. Engkau pun saat ini juga bisa menolong hambamu ini kalau memang warga sini menghendaki saya jadi ketua RT. Ada satu hal Tuhan yang aku minta sama Tuhan, tapi saya tidak mengintervensi Tuhan. Saya minta apa yang Tuhan mau, saya ingin melaksanakan. Akhirnya ya terwujud. Itu pun sampai jam 1 malam mereka menghadang saya. Maksudnya menghadang bukan untuk hal yang jelek ya. Mereka minta saya menulis surat kesediaan menjadi ketua RT. Wah, dintek ini biar Pak Eko biar ada calon, ada beberapa calon gitu. Ini sudah ada calon 1. Pak Eko nanti ada lagi, ada 3 atau 4 tuh biar rame. Jadi waktu itu ada beberapa calon yang akhirnya diusulkan untuk pengganti RT yang bermasalah. Ternyata panitia 3 yang ini yang baru terbentuk lagi ini bohong saya. Ternyata hanya 1 calon aja yang ada. Bukan saya, wakil ketua RT yang lama. Tapi mereka sudah melihat figur ini hampir sama dengan RT-nya gitu loh. Okay. Nah, akhirnya saya menulis kesediaan sebagai ketua RT. Mereka bilang apa? Wes cukup iki menang kok.
Saya kaget, loh Pak, kok cuma saya sama beliau? Ya cukup Mas, cukup sampai menang. Nah dari sinilah perjalanan Kristus itu ke dalam itu, saya ingin memuliakan Tuhan ya, dalam saya berkata, Tuhan berikan kami kekuatan. Nah dengan cara apa? Banyak hal sih yang harus kita tiru, bagaimana Kristus itu ada dalam hidup saya, Kristus itu ada dalam menolong saya dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai ketua RT dalam beberapa periode yang banyak itu. Saya katakan saya seperti Pak Harto. Nggak lengser-lengser. Iya, tidak lengser-lengser. Bahkan saya sampai turun sendiri mencari pengganti saya. Pak, saya sudah hampir 4 periode, Pak, jangan Pak, nggak ada yang mau seperti itu. Nah gini, saat itu saya hanya bisa berbuat gini. Di ini ya, ada sedikit ya, di Galata ini seperti Kristus sudah berbuat yang baik. Nah kita juga menjadi seperti itu. Kenapa kita harus berbuat baik kepada warga? Bukan kita ingin dipandang, bukan saya ingin dipandang oleh warga, oh Pak Eko hebat, Pak Eko suka menolong, Pak Eko enggak. Karena saya melihat Kristus itu sudah menghidupi saya, sudah menolong saya di setiap aspek kehidupan saya, dari saya bujang sampai saya punya istri, dapat istri yang begitu luar biasa. Tuhan sediakan buat saya, dan itu betul-betul tadi waktu itu indah ya itu. Saya dikasih pendamping itu yang begitu luar biasa. Memang orangnya kecil ya, begitu kita tidak tahu ya. Belum ya. Orangnya kecil tapi fisiknya kecil, tapi untuk berbuat sesuatu yang gimana itu menurut pandangan warga itu luar biasa, karena nggak ada capeknya. Nah itu seperti itu. Nah kenapa Yesus sudah berbuat baik, kenapa kita nggak mengikut seperti Kristus berbuat baik? Itu yang saya lakukan selama saya menjabat sebagai ketua RT. Dari hari ke hari menolong. Dulu kan belum seperti sekarang ya, online ya. Warga saya sudah punya inisiatif. Ini amanah bagi saya. Tuhan, saya ingin amanah, saya ingin membantu warga. Nggak peduli siapapun warganya akan saya bantu, asalkan beliaunya warga RT 3, jadi lingkungan saya. Ngurus KTP enggak saya tarik ongkos. Bahkan mereka datang bawa gula, enggak Bu, enggak, buat ibu aja, sudah enggak apa-apa, enggak usah. Loh Pak Eko sudah membantu sama ibu, sudah banyak membantu loh. Kesana kan butuh bensin, ke kelurahan, ke kecamatan. Terus Pak Eko mengantar saya ke sana, foto di kecamatan KTP, Pak Eko yang ngambil. Bu, kesana hanya butuh istilahnya bensin 1 lepek Bu, tidak banyak, saya bilang gitu. Nah dari situlah seperti Kristus sudah menunjukkan kasihnya kepada umatnya tanpa pamrih ya, saya juga ingin berbuat seperti itu. Itu yang saya lakukan selama saya itu. Jadi waktu itu benar-benar yang masih Pak Eko masih mengalami yang belum ada insentif sama sekali ya, Pak RT yang sudah. Belum. Oh sudah. Dari 50, 75, 125, dari yang kecil pokoknya. Oke. 125. Terakhir saya yang 500. Oke. Nah, bahkan itu pun istilahnya gini, saya pakai paling kebanyakan untuk pengurus saya. Jadi untuk warga lagi ya, untuk fotokopi itu apa gitu Pak? Nggak. Di samping fotokopi untuk surat untuk kerja bakti dari RW kurang, kita fotokopi lagi seperti itu. Dan yang paling banyak untuk pengurus RT saya yang mau dampingi saya atau ikut nunggu di pos kantor RT. Iya. Mereka minta kopi, monggo. Dan mereka tahu, karena satu, saya untuk menghindari hal yang nggak diinginkan, nggak saya inginkan. Kenapa saya nggak pegang uang bendara, saya kasih bendara, langsung saya nggak pegang. Kalau saya minta uang untuk pembuatan ini, saya tanda tangan di nota. Dan setiap kali saya beli apapun juga, saya suruh minta nota. Nah, dari situ saya ingin mencerminkan bahwa anak Tuhan itu selalu jujur dan transparan, terbuka dalam segala hal, baik keuangan, tingkah laku dan omongan. Terutama omongan. Ngomong A, kita laksanakan A. Kalau kita bilang B, C, D,
kita bilang seperti itu, kita akan seperti itu. Nah dari sinilah ternyata ya kita seperti hukum tak berdua ya. Demikian panjangnya saya beberapa periode itu. Ini saya katakanlah menabur, menuainya ya mungkin pada saat saya mau lengser itu. Disitulah saya melihat begitu luar biasa, warga itu mengeluhkan saya. Seperti kata-kata di dulu dan sudah dilukan di Yerusalem pada saya mau berangkat itu. Jadi saya bilang gini, Pak, ternyata orang-orang itu sama Papa itu enggak ya. Bukan sama saya, mah, bukan Papa, mah. Sama Kristus, mah. Tuhan yang sudah membuat kita begini. Jadi Papa, Mama kan pernah tahu toh. Ini kan sukanya saya ya. Ini kebaikan yang pekerja yang saya laksanakan. Pada saat saya menghadapi suatu kendala, saya kan pernah mau istilahnya lepas kontrol emosi. Tapi kenapa bisa nggak jadi? Saya ingat kita ini minoritas, kita anak Tuhan, kita tidak boleh berbuat jahat. Mereka berbuat jahat, kita tidak boleh berbuat jahat, kita tidak boleh berbuat jahat. Mama kan adalah firman, tampar beli kiri, kasih di kanan. Bukan berarti kita ditampar kasihkan. Yo penceng karena gitu. Itu istilah manusia ya. Iya. Penceng mau tapuk ini, tapuk ini, penceng. Bukan itu Tuhan mengatakan kalau kamu dihina jangan kamu balas dengan hinaan. Akhirnya apa? Ya saya coba seperti Kristus, karena Kristus sudah begitu banyak menolong saya dan Kristus hidup di dalam diri saya. Saya mencoba mencerminkan inilah hidup Kristus yang ada di dalam diri saya. Saya datangi beliau, saya ajak ngobrol, saya datangi, saya ajak ngobrol gitu panjang lebar. Beliaunya akhirnya menyadari, bahkan beliau minta maaf. Bahkan saya begini, Bapak nggak salah, Bapak nggak salah, Bapak itu memberikan solusi kepada saya, dan saya sebagai pengurus harus bijaksana, harus mau. Nah, satu hal yang harus yang saya jalankan apa? Bentar Pak. Iya, silakan. Ini untuk saudara Yoswali, selamat datang. Di GKI Ngagel kami sangat welcome. Saudara Yosua bisa langsung datang ibadah di setiap hari Minggu pukul 8, 10.30 itu untuk umum, KU1, KU2. Atau kalau masih pemuda, maaf saya nggak kelihatan fotonya jelas. Pemuda di 17.30 jam 5 ya. Jam 5 sore. Jadi bisa langsung hadir, ikut beribadah. Kalau membutuhkan informasi lanjut bisa langsung ke kantor gereja setiap hari jam kerja dari jam 8 setengah 8 sampai setengah 4. Hari Senin sampai kecuali Jumat. Sabtu sampai setengah 2. Bisa langsung menghubungi kantor gereja. Terima kasih, selamat datang. Lanjut Pak Iko. Saya bicara terlalu cepat nggak ya? Enggak sih, enggak ya, biasa ya. Saat yang paling misalnya orang akan mendebarkan dalam kepemimpinan saya pada saat melayani melayani masyarakat. Anak saya berkelahi, bukan berkelahi, ya namanya anak-anak ya. Dulu itu dipukul sama anak tetangga. Nah, anak tetangga itu apa? Orang Madura. Terus anak saya pernah ada konflik di sampai ini giginya berdarah. Ini anaknya Pak Eko yang kena nomor 1. Iya, anak saya. Terus saya tanya gini, apa oleh? Aku dipukul itu Pak. Siapa iki? Aku bilang, ya Tuhan, ya pacarnya. Kamu ngecek dia? Enggak, tadi kan sepak bola, susah Pak. Gini loh, biasa apa tenggoran. Dia marah, aku dipukul langsung. Gitu. Terus saya coba, saya bilang gini, kamu berani sama dia? Ya berani, ayo saya temukan, berkelahi kamu. Waduh. Saya itu lagi maklar. Terus saya mendatangi anaknya. Jadi saya dicegak, mau kemana Pak? Ya marah nyari anakmu dengan kayak gini. Papa tempo hari diolok, ada masa itu, tapi Papa diem, katanya saya harus sabar, kita ini. Kok sekarang Papa seperti itu? Ini beda namanya manusia ya, betul ya. Jadi kita tidak bisa sabar terus kan, orang bilang
sabar no batase, nggak kayak dia Manusiawi ya, betul Pak? manusiawi seperti itu. Nggak ada orang yang bisa istilahnya apa ya, walaupun Kristus sudah memberkati saya secara pribadi begitu luar biasa, Kristus sudah memberikan contoh, kamu harus seperti aku sudah memberkati umatku seperti ini, menolong, menyediakan mata buta. Nggak bisa, kita sebagai manusia nggak bisa istilahnya 100% itu meniru apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Itu mustahil dilakukan seperti itu. Nah, tapi setidaknya ya mungkin antara 50% ya kita bisa mencerminkan iki loh, aku loh anaknya Tuhan Yesus, aku loh orang Kristen yang penuh dengan kasih, penuh dengan istilahnya ya kesabaran, nggak istilahnya nggak sombong, nggak congkak, nggak bludas-bludus, seperti punya etika seperti itu. Akhirnya saya bilang, oh iya kamu benar mas, aku bilang dari istri saya, makasih Maya saya mengingatkan aku. Ya sudah kamu belajar. Ternyata orang tuanya datang ke rumah. Saya habis ngomong sama istri, runding sama itu datang minta maaf. Oh nggak apa-apa pak, saya bilang gitu. Bener apa itu? Nggak apa-apa, coba lihat mama nih. Loh sampai berdarah. Anak mau ditempelin, saya cegah. Nah saya cegah, jangan pak, jangan. Namanya anak-anak pak, biasa pak. Nanti pasti kumpul lagi, sudahlah. Sungguhan besok sudah kumpul lagi mereka, sudah wis ya istilahnya main bareng lagi ya. Akhirnya gimana pak? Kebetulan Bu Tuti, ya istilah kan kita kan gini. Kalau kita baik sama orang, ya Tuhan itu tidak lupa lah ngasih berkat ke kita. Kebetulan orang yang masuk kan jualan bebek, Ya. bebek udah goreng, dikirim. Saya nggak ada lauk di rumah ya Pak ya? Ada sih ada. Kita jujur, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita itu kelaparan. Iya. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita itu misalnya, oh kamu di rumah, Pak kok kamu hari ini tidak kasih apa-apa, wis kosong, kamu puasa. Tidak, itu bukan tipenya Tuhan. Iya. Tidak seperti itu. Kalau kita mau, kita percaya sama Tuhan, beriman, Tuhan pasti sediakan. Dan apapun yang Tuhan sediakan itu bagi kita, bagi saya pribadi itu cukup. Nah seperti itu. Oke. Ada kejadian lagi, saya dipisui. Ini malu sih, perempuan. Perempuan. Ya bahasa orang Surabaya apa mungkin butuh tahu ya. Kasar ya Pak ya? Ya itu Oke. di depan Satpol PP. Oh, oke. Perkara apa? Lapangan futsal itu kan, ya ini sih gara-gara ketua RW dan pengurus yang lain. Saya sudah bilang, di situ ada warga saya yang buka laundry. Tolong futsal dibatasi dengan tembok aja 3 meter atau 2,5 meter, atasnya kawat, enggak apa-apa. Dari bawah itu kawat semua. Dia bilang gini, loh, nanti warga sampean nganu loh Pak, enggak dapat angin, dapat, masih dapat. 3 meter seberapa sih, masih ada angin masuk, masih ada. Tapi aku minta tolong kasih lubang untuk aliran saluran got itu loh, kasih itu buat mereka buang ke sungai. Nggak digubris. Akhirnya kejadian seperti itu. Karena saya yang lapor sama PP. Semua laundry kan di dikawat semua. Dia cuma bondol kastok tok. Nggak bikin tempat jemuran. Enak kan? Dari jalan kelihatan, jorok kan akhirnya. Iya. RW-nya bilang gini, Pak RT di WA, karena ada grup. Pak RT tolong itu warganya kasih tahu, itu bukan tempat untuk jemuran. Ya saya jawab, nama manusia. Aku sudah bilang apa? Kupingmu nggak dengar dah, nggak kamu buka kupingmu. Warga saya punya tempat laundry, kasih tembok sudah beres doanya. Akhirnya dia yang manggil sama PP untuk ngobrol itu. Akhirnya saya ke teman saya, di depannya bisa dipisah. Saya bilang, Pak ya gini nih Pak, warga saya Pak. Pak RT warga sampean, wah ini misi sampean. Pak, ini waduh gitu Pak RT sampean. Semua itu perempuan, saya tahu itu RW saya, karena RW saya kan perempuan. Dan itu musuh terbesar saya setelah saya berkarir sebagai ketua RT. Waduh, ini tantangan ini. Tantangan yang paling berat, karena saya termasuk saya dimusuh. Oke. Bukan perkaraan semua, bahkan saya pernah difitnah.
perkara pengajian. Di situ kan ada pengajian dulu sebelum ketua RW bentuk pengajian RW itu sudah ada orang yang bentuk pengajian, jadi mengajari warga tempat satu RW itu ngaji. Kemudian RW baru itu naik yang bentuk pengajian RW, dan beliaunya nggak setuju dengan ustazahnya ini. Terus akhirnya bentrok perkara uang dapat dari bantuan dari dinas sosial. Satu dibelinya, yang satu minta. Memang dua-duanya nakal sih, kayak bagi saya nakal. Ceritanya jadi fitnahnya, jadi gini, jadi anak Tuhan itu jangan berharap kita dapat yang baik saja, itu intinya. Kita harus siap mendapatkan berkat yang gak enak. Jangan minta berkat yang enak terus. Nah itu jangan, itu bukan jangan, nggak bisa. Kalau memang jadi pengikut Kristus nih Pak, memang nggak mungkin jalannya lurus. Betul. Pak. Jalannya Ya, masih pasti lika-liku, ya, naik bela-bela, itu pasti. Lika-liku, ada lubang kecil, lubang besar itu pasti ada, pasti, nggak mungkin nggak ada. Tinggal kita mau nggak. Kalau memang Kristus itu hidup dalam diri kita pribadi, kita pasti akan kuat untuk menjalaninya. Pas saat difitnah, ya ini gara-gara ada pengurus RT yang non muslim. Perkaranya dia bikin pengajian RW, warga saya mayoritas kan pengikut yang ini nggak datang, padahal undangan sudah saya mau protes, nggak usah Pak, nanti Tuhan tunjukkan sendiri kok sama beliaunya, sama ketuanya. Sungguhan setelah acara ini selesai, ada 1 minggu warga saya pada saat kita ada rapat RW, warga saya datang semua ke RW, nggak ada nyuruh, saya nggak nyuruh. Saya juga kaget. Pak RT Eko, maaf kita semua datang ini ke sini, mengganggu nggak? Sebentar Ibu, saya tanyakan ke ketua, Bu RW, ini warga saya yang ikut pengajian sendiri mau ketemu, mau menyampaikan sesuatu. Tapi maaf Bu RW ya, yang menyuruh benar-benar bukan saya. Saya nggak tahu mereka sini. Coba katanya, Ibu di sini suruh siapa? Ada acara apa? Ibu jangan mengganggu. Ini maaf Bu ya, saya nggak bikin drama ini ya. Saya nggak bikin drama. Asli saya nggak menyuruh mereka datang ke sini. Akhirnya mereka bilang, ada perwakilan bilang, Bu RW Pak habis memfitnah RT saya ya. Pak Eka itu sudah membagi undangan Bu pada saat ada kemarin seminggu yang lalu banyak pengajian di RW. Kenapa kita nggak datang? Karena kita ini sudah jadi anggota pengajiannya si A gitu. Ibu terlambat bentukan. Sebelum Ibu jadi ketua RW, beliau sudah mengajari seluruh warga RW 9. Sekarang Ibu jadi RW, Ibu membelah, memecah belah. Sekarang ikut di pengajian RW itu kan anggotanya beliau semua, ustazah ini. Nah, Ibu jadi ketua RW, Ibu malah memecah belah, nggak malah menyatukan. Nah, setelah itu bukan semakin sadar ketuanya, semakin menggila memfitnah saya. Aku begitu, akhirnya orang-orang saya itu ke kepala RT saya, kepala RT, Pak Eko saya minta maaf ya, kami minta maaf semua. Ternyata RW-nya nggak semakin sadar, bahkan Pak Eko semakin difitnah. Sudah Bu, nggak apa-apa Bu, sudah nggak apa-apa, benar saya ikhlas kok. Waduh Pak Eko non muslim tapi luar biasa. Nggak apa-apa Bu, saya sudah bilang Bu, saya ini amanah. Dari awal kan sudah bilang, pada saat kepilih jadi ketua RT, Ibu, saya apa yang pertama kali saya ngomong bagi sambutan saya di ketua RT, Ibu masih ingat ya? Ingat Pak RT bilang amanah. Nah sudah nggak usah diperpanjang, Ibu silakan kembali ke tempat masing-masing. Sudah nggak usah dibahas Bu, malah bikin saya emosi, malah nggak usah. Saya sudah melupakan Bu, ya memang nggak bisa melupakan Bu, tapi biarkan itu berlalu sudah. Kalau kita membicarakan beliau terus nggak ada habisnya Bu. Kita membicarakan kejelekan orang nggak ada habisnya, mending kita membicarakan kebaikan beliau aja. Kalau apa ada? Saya bilang ada. Okay. Saya itu justru memilih beliau jadi ketua RW karena beliau banyak punya ide, bisa mencari dana. Karena beliau katanya beliau punya teman di Pemkot, punya teman di Dispora. Buktinya Bu, bisa bikin lapangan daripada tanah kosong dibikin kotor, kumuh, dibikin lapangan futsal. Itu dari beliau Bu.
iya Pak RT, tapi katanya beliau dapat duit, Pak RT dapat, kita sih enggak. Lu dapat duit, hati-hati dapat duit semua Pak RT dapat enggak? Langsung enggak bilangnya, saya dapat Bu. Oh ya sudah, kalau enggak dapat, nah itu perlu dilaporkan ke misalnya kepolisian Pak. Daripada Rame-rame ya, panjang, saya panjang. bilang dapat Bu, dapat. Ya syukur lah dapat, daripada enggak dapat. Saya dengar memang beliau dapat dan beberapa itu dapat. Katanya saya aja nggak dapat, saya bilang ya sudah lah Pak. Nggak apa-apa Pak. Rezeki Tuhan sudah ngatur, karena udah milik kita. Tuhan nggak akan mengalihkan ke orang lain. Buktinya mah hidup kita nggak kekurangan. Iya, amin. Anak-anak kita bisa sekolah sampai tinggi. Dan yang luar biasa lagi ya Bu Tuti ya. Saya mengalami hal seperti itu, banyak cobaan di saya pada saat saya jadi pengurus kampung. Ada satu hal yang saya minta sama Tuhan, dan Tuhan berikan itu di saat saya membutuhkan. Saat itu kan saya kan kerja ikut pribadi. Saya ingin Tuhan kerja di dalam kota dekat dengan rumah, dan kalau bisa pekerjaan itu ada sedikit pelayanan. Kalau Tuhan menghendaki, saya tunggu jawaban Tuhan. Akhirnya saya dengar GKI Ngagel butuh supir. Setelah Andre keluar, Oke. saya Jadi masuk di Ngagel ini sebagai permintaan doa nih. doa, Wah, luar biasa. doa. Ini berkat saya yang luar biasa yang Tuhan berikan. Makanya kenapa Kristus itu hidup di dalam hati saya implementasikan ke kehidupan saya pribadi. Walaupun nggak sesempurna yang Tuhan berikan ke umatnya, jelas nggak bisa lah, nggak bisa. Kita meniru Tuhan nggak bisa. Tapi sedikit banyak kita bisa mengimplementasikan bahwa inilah bukti bahwa hidup saya, Kristus itu hidup di hidup saya, dan saya bisa mencurahkan ke orang lain walaupun itu tanda kutip sedikit. Nggak seperti Tuhan Yesus kasih banyak. Iya. Dan Bu Tuti ya, ini luar biasa gini. Saya datang, waduh, saya datang kok mudah-mudah semua, wah saya nggak diterima, saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa Tuhan, kalau nggak diterima nggak apa-apa, saya masukkan aja. Terus Pak Nyoto, saya kan pas pulang keluar ketemu Pak Nyoto. Kan masih ada Pak Nyoto. Duh, kan ngelamar gini, iya Pak, nggak ngomong aku, tetep no aku, enggak apa. Memang saya jujur ya, Bu Tuti ya, dari dulu saya tidak pernah mengandalkan manusia, walaupun itu teman. Saya bekerja di Gresik pun tidak mengandalkan siapa-siapa. Saya mencoba, Tuhan kalau menghendaki saya diterima di sini, sudah ternyata betul diterima, dan mereka butuh karyawan banyak. Di Gresik juga gitu. Akhirnya dalam 1 minggu Pak Nyoto ngomong ke saya, Pak, kok nggak diterima, saya terima hari 6. Terima kasih Pak Nyoto, Tuhan berkati. Memang saya sudah mengira, karena saya sudah hampir 45 sama saya sendiri. Terus tidak mungkin lah, saya terlalu tua. Jawanya pensiun ya Pak? Iya, sudah terlalu tua lah saya gitu, pembicaraan seperti itu. 1 bulan saya mengantar sekolah anak bos, dia pun bunyi HP. Tak buka, Iski, siapa ini yang nggak pernah kenal, nggak tahu, tak angkat aja. Iya, selamat siang. Ini Pak Eko, iya. Bisa ke kantor. Kemana Bu? GKI Ngagel. Oh bisa, saya bilang padahal belum tentu saya boleh libur kan. Bisa, tapi minta jangan pagi-pagi ya sama gitu. Sebentar ya, jangan tutup dulu ya, mungkin bisa ngomong sama anak tahu siapa. Pak Eka masih jam 11 siang. Bisa Ibu, bisa. Ya saya tunggu Pak Eka siapa? Aneh apa? Pak Eka mau keluar? Enggak. Saya bilang saya bohong, enggak. Itu teman saya, besok mau ngajak ketemuan. Oh gitu. Akhirnya saya mencari apa itu? Berpikir ya caranya minta libur ya kayak gitu ke bos. Habis ngantar sekolah, soalnya di sini cinta hati. Oke. Ya, pulang berangkat kerja, ngantar bos di kantornya di Sidoarjo. Jadi saya seru di situ. Mau ngomong bos bilang gini, Pak nanti pulang malam ya, nanti kita jam 4 sore pulang aja. Biasanya pulang jam 6 dari pabrik. Kita nanti pulang jam 4 Pak. Tapi Pak jangan pulang. Antar saya maesong ke Adiasa, mungkin pulang jam 12 jam 1. Besok Pak pulang. Kata matiku, puji Tuhan, ya ini Tuhan kau sudah membuka misalnya langkah hidupku untuk diterima di bisa interview di GKI Ngagel. Mungkin karena
Oh, jadi karena ada acara di Adi Jasa, jadi ke Surabaya jadinya ya? Iya. Oh. Memang rumah di Surabaya, di Sutorejo, Sutorejo Jawa Barat. Ke pabriknya di Sidoarjo. Biasanya pulang dari sana jam 6 malam atau jam 7 baru pulang. Nah, belum dia Mama Isong, jam 4 saya sudah pulang. Tapi saya nggak boleh pulang. Ngantar beliau ke Adiasa. Karena mama temannya kuliah dulu meninggal. Dan beliau bilang, nanti mungkin pulang jam 12 atau jam 1 Pak Eko ya. Besok Pak Eko Sabtu, Pak Eko libur aja. Ya saya dalam hati, puji Tuhan ini jalanmu Tuhan ya begitu. Sabtu ke sini saya tidak banyak ngomong. Pada itu Bu Anita yang masih pegang. Oh, iya. Pak Eko mungkin gajinya di sana mungkin lebih tinggi dari ini. Oh iya Bu, jelas lebih tinggi. Karena saya luar kota dapat jatah 200, uang makan sekian, lembur sekian. Di sini sekian. Maaf Ibu, saya tidak mau melihat itu. Saya terima. Tapi Bu, saya minta, saya ingin menyelesaikan pekerjaan saya dulu Bu, boleh Bu. Saya masuk mulai 1 September aja Bu, boleh Bu. Boleh. Puji Tuhan. Kenapa ya kok? Ya, saya sedikit apa? Agak sombong dengan ngomong puji Tuhan. Iya Bu, ini yang doa saya yang saya panjatkan pada Tuhan. Saya ingin kerja dekat dengan rumah, dan ada sedikit pelayanan. Seperti itu. Oh, dan makanya saya tidak melihat jumlah gaji yang saya minta. Nah, luar biasa. Ya, saya tahu. Di situ saya ingin menabur. Kalau Tuhan menghendaki saya di sini ada pelayanan. Nanti pada saat saya sudah mulai, Tuhan akan memberi saya lebih dari gaji yang saya terima. Ternyata setelah jalan ke 5 tahun Bu Tuti, 2 tahun saya kerja di sini, saya sudah menuai toen itu. Istri saya bilang gini, Pak luar biasa, Papa itu hebat. Anak saya yang cewek, iya Papa kok ya, kadang-kadang emosian, ngamuan, tapi satu-satu, waduh, pemikirannya luar biasa ya. Tuhan tuh gini, kamu tidak boleh gini, Tuhan tuh gini. Ternyata Papa omongannya bener ya, luar biasa mah. Ya itulah papamu. Makanya kamu harus bisa nginget papamu, jangan sampai kelepasan, jangan sampai emosi seperti itu. 2 tahun saya di sini sudah bisa melihat hasil dari tadi pelayanan saya di sini, walaupun hanya sekecil ya, menolong lansia turun, megangi kan juga pelayanan. Iya. Nah, mungkin orang melihat enggak, wah enggak pelayanan itu. Memang tugas kan? Ya, memang tugas kamu. Mau biarnya julungup kan disemainin. Tapi itu kan, itu kan makanya apa? Bagi saya itu pelayanan. Bagi saya itu pelayanan. Terus kita harus sabar. Sabar. Yang tadi pertama kita ngomong orang kayak Kalkuri royokan, wah itu kita sabar ya. Iya bu, tidak apa-apa. Baru dapat bikin muak. Tapi kan Dijen juga baik. Nah, mungkin kalau Mama ada yang dengar jangan masukkan di hati ya. Untung saya nggak menyebut nama ya. Nggak boleh nyebut nama. Iya, makanya boleh. Bahaya nanti Pak. Iya, makanya untuk plan saya, tugas saya tidak mau nyebut nama. Seperti itu saya memang bahaya, tidak boleh. Ya. Biar mereka yang kayak biar merasa sendiri. Biar bertobat. Kalau pendeta bilang biar bertobat. Enggak, tapi kalau memang warga senior memang dimengerti sih. Jadi memang apa ya kan? Ya memang karena dari umur memang semuanya memang akan mengalami seperti itu sih Pak. Iya, Jadi betul. Manusiawi lagi. Iya, masih kembali lagi. Tahu sendiri. Semakin tua, kadang semakin kembali seperti anak kecil, saya minta diperhatikan. Diperhatikan sekali, minta didulukan, diperhatikan. Nah, berikan lebih dari yang lain, maunya seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun loh, ada yang ngomong di bawah saya belenggar karena saya nyupir, aduh wakil ngomong bolak-balik iku wis kandhane sama teman yang sebelahnya si ngomong kayak aku coba senyum ya Tuhan, hiburan tersendiri ya Pak. Iya, hiburan sendiri. Kadang ada jenis supir itu enak kayak Pak Eko, enaknya apa Bu, saya jawab gitu, tahu semua. Kita ngomong apa Pak Eko tahu, iya saya tahu, saya cuma pendengar aja kok Bu. Nggak akan saya sebarkan Bu, saya nggak mau Bu, saya nggak mau jadi istilahnya radio bocor Pak. Radio bocor saya nggak mau Bu, itu kan bikin rusak nanti Bu. Nggak, saya nggak mau Bu, saya pendengar aja Bu. Dan saya istilahnya gini, itu bukan menang saya untuk mengembalikan ke siapa-siapa, saya nggak mau.
ibu percaya dengan saya. Kalau saya enggak ditanya, memang pernah Bu Tuti ya ada, baik kok ibu kadang-kadang ngomong apa aja. Wah maaf ibu, jujur ya, saya memang bilang nggak dengar apa-apa, ibu pasti nggak percaya. Saya memang dengar Bu, tapi maaf saya nggak mau cerita. Ibu boleh marah, boleh nggak silakan. Seperti itu. Oke, profesional ya. Iya. Jadi tadi dari awal saya nggak mau nyebut nama karena hal itu akan menghancurkan sesuatu yang sudah berjalan dengan baik gitu loh. Iya Pak. Biarkan yes, tetap seperti inilah. Yang tahu saya sudah, ibu misalnya ibu nggak apa dengan saya, monggo. Saya nggak mau istilahnya ngomong ini ibu si A yang ngomong seperti ini, ibu B ngomong seperti ini, saya nggak mau. Rame Pak nanti Pak. Betul. Nah saya nggak mau gereja gara-gara saya pecah seperti itu. Biarkan saya sendiri yang tahu lah, sudah berhenti sama saya sudah titik gitu. Betul. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lain. Coba Din, Nggak ada, tadi cuman saudara Joshua Lee. Oke, sudah hampir 1 jam Pak Eko. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya jadi belajar banyak nih. Ternyata melayani Tuhan itu, apalagi di lingkungan yang kita minoritas, cuman 2 keluarga, tapi itu mana Mbak ya, seperti kayak beban apa ya? Ya bukan beban sih ya, memang kewajiban kita sebagai seorang anak Tuhan, bagaimana kita hidup, apapun yang kita lakukan, kita harus mencerminkan bahwa kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan, betul. Memang susah, dan saya akui itu susah, karena orang akan menilai kalau kita melenceng sedikit saja. Oh ternyata anak Tuhan kayak gitu. Nah ini kan jadi menampar semuanya. Jadi betul. Memang itu tanggung jawab kita dan memang panggilan dari kita masing-masing. Jadi mari kita menghidupi bahwa memang Kristus ada hidup dalam kita dan kita harus hidup untuk Kristus juga. Jadi apapun yang kita lakukan harus mencerminkan bahwa ya memang kita hidup itu, kita melakukan semua itu bukan karena manusia, bukan karena untuk diri kita pribadi, tapi untuk Tuhan. Ini Tuhan, istilahnya umatmu, hambamu yang sudah dipercaya oleh masyarakat. Aku yakin ini karena seizin Engkau. Dan satu hal yang bagus itu, Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Mungkin kuncinya gini Bu Tuti ya, saya lupa nyari ayatnya, tapi ada satu ayat gini, posisikan Tuhan di depan kita. Kalau Tuhan, kita memposisikan Tuhan di belakang kita, kalau kita menghadapi sesuatu masalah, kita akan jatuh. Karena apa? Kembali ke diri kita sebagai manusia, kita akan emosi dan akan terjadi pertengkaran. Tapi kalau Tuhan memposisikan Tuhan di depan kita, Tuhan yang akan membalas semua. Tuhan yang akan istilahnya berperang buat kita hanya melihat aja. Nah, dengan cara seperti itu kita akan dikasih, oh ternyata Tuhan di depan saya, rasanya kita aman. Karena Tuhan sudah memberikan kita keamanan, memberikan Tuhan kita keadilan, cinta kasih itu ke hidup kita. Jadi ini yang berperang, biar Tuhan berperang. Itu memang rasanya kayak kita terlalu terlalu orang bilang terlalu rohani, bilang seperti orang kayak nggak jangankan orang yang awam, orang sesama kita aja bilang kamu terlalu rohani. Tapi kalau kan mungkin mereka tidak pernah mengalami, tidak mau jadi pemimpin di minoritas di lingkungan yang heterogen, apalagi ada orang Madura seperti itu. Tidak mau seperti itu. Kalau kamu mau terjun di masyarakat seperti itu, kamu akan menghadapi banyak hal tantangan seperti itu. Bahkan terakhir sekarang kan istri saya di ketua RT. Ini cerita istri saya nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Nah, karena meneruskan saya sebagai ketua RT, bahkan kan kok lagi ya ada suara yang seperti dikatakan oleh kalau di di orang atas yang dulu Ahok jangan mau dipilih oleh orang kafir. Nah ini di tempat ada suara seperti itu, tapi istri saya tak bilang lagi, Ma ingat papa saya sudah diberkati, sudah dilindungi oleh Tuhan. Difitnah apapun juga warga itu tahu sendiri saya
tidak berbuat apa-apa. Bahkan kita mah mempersatukan warga yang muslim supaya tetap mereka mau mengaji, mereka mau datang ke sini, dan kita tidak pernah memfitnah mereka. Oh, jangan melok pengajian Bu RW, oh jangan melok pengajian kono, enggak. Oke. Bahkan mereka sudah menolong papa jadi saksi ngomong ke RW-nya. Mama terus biar ada istilahnya ada orang kafir menes yang memimpin, biarin. Mama tunjukkan. Ya sekarang aja kan apalagi sekarang mulai online. Semua warga mencari istri saya. Bu RT ki piye, Bu RT ki piye gitu toh. Bahkan dari warga RT lain datang minta tolong. Ya saya tegur, maaf ibu punya RT sendiri. Gini Pak RT ku gak ngena. Maaf bu, ibu, saya tahu bu. Kalau ibu minta tolong istri saya sebagai ketua RT 3, ibu RT 4. Yang saya takutkan bu, nanti RT ibu itu tidak terima dan akan mengatakan bahwa istri saya RT 3 ini nyaplok warga RT lain. Ini saya enggak Pak RT, aku yang ngomong, jangan bu, jangan. Jangan, atau gini aja. Akhirnya saya bilang gini, maaf bu ya, saya enggak mengadu domba ibu dengan ketua RT ibu. Ibu boleh berpikir, kumpulkan semua warga RT ibu semua. Ibu evaluasi kinerja RT ibu. Sekarang tuh ada bu, sapa warga, ibu bisa lapor ke sana. Ibu coba tanya warga yang punya HP yang bagus, ada nggak aplikasi sapa warga? Ada, ibu buka. Di situ nanti ada. Satu hal bu ya. Saya dari dulu sama itu saya sudah bilang, kalau warga RT 3 akan kami bantu semampu kami tidak akan minta apa-apa. Bahkan terakhir soal warisan, sebelum saya dicopot turun dari ketua RT, Tuhan begitu luar biasa menolong saya Bu Tuti. 2 keluarga bisa disatukan karena rebutan warisan mengenai surat. Iya, ini menengahi luar biasa. Bahkan saya itu ditentang sama saudara dari salah satu keluarga. Saya bilang, Pak, saya sini tidak memutuskan, saya bukan hakim, memutuskan ibu salah, ibu benar, enggak. Coba Bapak lihat siapa itu namanya yang di KSK ibu yang meninggal sama Pak yang meninggal itu. Iya, ini anak Pak, memang anak betul. Tapi itu anak angkat. Nggak ada surat pengangkatan anak, saya tahu. Beliau sebelum meninggal mengangkat beliau dari anak. Itu saat itu belum ada surat seperti itu Pak, nggak seperti sekarang. Harus lewat dinas sosial, lewat pengadilan. Enggak. Tapi ada saksinya Pak, tetangga kita, Bapak masih hidup, saya panggil orangnya. Dipanggil, iya saya saksinya. Maksudnya itu gini loh Pak, di surat peninggalan beliau yang dikasihkan ke adiknya di Madura, itu rumah itu warisan disuruh merawat 2 orang, saudara Bapak sama ini yang Bapak anggap ini anak angkat. Bapak nggak percaya, telepon orang Madura. Saya speaker, Pak saya mau tanya, betul nggak rumah beliau ini disuruh dirawat 2 orang? Iya betul. Bapak nama siapa? Sebutkan Pak. Atau video call aja Pak? Nggak usah Pak, yang saudaranya itu. Saya sudah tahu beliau siapa, memang adiknya yang meninggal. Akhirnya ngomong-ngomong beres semua. Yang beli rumah kan juga ngotot pertama, nggak mau tahu. Akhirnya datang ke rumah, Putri tahu ngasih saya apa? Amplop. Pak RT, maaf saya nggak menyogok Pak RT. Ini rasa terima kasih saya karena Pak RT sudah bisa menyelesaikan sengketa rumah saya beli. Dan saya minta maaf Pak RT, saya tidak nuruti omongan Pak RT. Lah wong kamu walaupun sarjana beli rumah itu tanya kiri kanan rumah kalau kayak pengurus kampung rumah ini bermasalah nggak ngotot seperti itu. Tuhan pada akhirnya kalau kita mau benar-benar kalau kita mau melayani di masyarakat, Kristus hidup dalam diri saya, posisikan Kristus di depan kita. Dengan cara itu saya yakin semua permasalahan yang kita hadapi itu dapat kita selesaikan dengan baik, tidak akan terjadi misalnya pertengkaran, perdebatan sampai terjadi perselisihan yang tajam seperti itu. Oke. Itu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Sudah 1 jam Pak.
nggak terasa. Nggak terasa. Oke, sebelum nanti terpotong karena jatah online cuma 1 jam, Ya. mari kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini. Kita sama-sama satu dalam doa. Ya, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih, kalau Tuhan. malam hari ini kami boleh belajar banyak dari cerita dari Pak Eko. Bagaimana kami menghadirkan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami sebagai cerminan anak-Mu harus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Selalu mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Pak Eko, Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati pelayanan beliau, Kau berkati keluarga, Kau berkati anak-anaknya, berikan berkat, kesehatan, dan kiranya Engkau yang selalu menaungi keluarga ini Tuhan. Kami juga berdoa dan berterima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini hadir di tengah-tengah kami melalui online. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke Pak Eko, terima kasih untuk Sama-sama. waktunya. Kapan-kapan boleh cerita deh. Kayaknya banyak nih. Oke. Ya, namanya berkat itu enggak ada putus-putus. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Oke, terima kasih sudah menemani kami selama 1 jam. Sampai jumpa minggu depan dengan narasumber yang berbeda dan Topik yang berbeda. topik yang berbeda, betul. Oke, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.